Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Kurniawan Akbar, mahasiswa dari UIN Jakarta, angkatan 2022, jurusan Teknik Informatika. Nah, hari ini saya akan mengulas skripsi kakak tingkat saya yang berjudul Pengaruh Self-Esteem, Self-Regulation, Attachment Style terhadap adiksi smartphone pada siswa SMA. Nah, judul dari skripsi yang akan saya bahas hari ini, skripsi ini dibuat oleh kakak tingkat saya yang bernama Nurshifa Nadia, yang berisi 91 halaman dan dipublikasi pada tanggal 15 Oktober 2019. Semoga tugas ini bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa bermanfaat bagi yang membaca, dan bisa menambahkan wawasan. Nah, agenda hari ini kita akan membahas 1. Sistem penulisan, 2. Penulisan, 3. Tata letak, 4. Metode dan teori, 5. Kutipan dan daftar pustaka. Nah, sekarang kita mulai dari sistem penulisan. Nah, sistem penulisan sesuai dengan panduan skripsi yang berjudul Pengaruh Self-Esteem, Self-Regulation, Attachment Style terhadap adiksi smartphone pada siswa SMA, sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang diatur dalam SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 halaman 39 memberikan penjelasan rinci tentang skripsi penelitian kuantitatif yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 diskusi penelitian. Nah, jumlah halaman skripsi ini tuh yang saya ulas itu tuh setebal 91 halaman yang saya sebutkan tadi, yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan dalam SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017. Peraturan ini menetapkan bahwa mahasiswa sarjana harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain minimal 40 halaman untuk skripsi mereka. Nah, sekarang kita bahas abstraknya. Untuk kesesuaian isi abstrak ini, skripsi ini telah memenuhi pedoman penulisan karya ilmiah yang ditugaskan dalam SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 0507 tahun 2017 jika abstrak membuat judul, tujuan, metode, temuan penelitian, dan kata kunci, maka skripsi ini layak karena penulis telah menyebutkan tujuan dan metode penelitian secara abstrak. Nah, untuk jumlah kata, skripsi ini tidak sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang diatur dalam SK Rektor UIN. Penulis seharusnya menulis abstrak dengan jumlah kata berkisar antara 200 sampai 300 kata. Namun, pada skripsi ini yang saya ulas, abstraknya itu hanya terdiri dari 187 kata. Nah, untuk kata kuncinya, skripsi ini sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi ini terdiri dari 5 kata kunci, yakni self-esteem, self-regulation, attachment style, smartphone addiction, dan siswa SMA. Untuk kelengkapan preliminaris, pedoman penulisan karya ilmiah yang dituangkan dalam SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 menjelaskan sistem penulisan pada halaman 12 sampai 13 mengenai bagian pendahuluan yang terdiri dari pertama, halaman sampul dan halaman judul skripsi ini yaitu sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan dalam SK Rektor UIN. Dijelaskan bahwa halaman sampul terdiri dari 2 bagian, yaitu sampul luar, sampul dalam. Sampul luarnya itu tuh berbentuk hardcover dan sedangkan sampul dalamnya terbuat dari kertas biasa. Teks pada halaman sampul meliputi judul, keterangan tujuan penyusunan, logo universitas, nama penulis, nama induk mahasiswa NIM, nama jurusan atau program studi fakultas dari universitas, dan tahun penyelesaian. Halaman sampul dan judul dapat dilihat pada lampiran 1, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas halaman pernyataan keaslian skripsi ini, yaitu sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiahnya yang ditetapkan oleh SK Rektor UIN.
dijelaskan penulisan halaman pernyataan keaslian yang mencantumkan tanda tangan penulis dan selembar kertas 6.000 stempel. Halaman pernyataan keaslian skripsi yang saya ulas dapat dilihat di lampiran 2, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas lembar persetujuan pembimbingan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang diatur dalam SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Di dalamnya dijelaskan tentang penulisan lembar persetujuan pembimbing skripsi yang membuat nama penulis, nomor induk mahasiswa, judul skripsi, dan tanda tangan pembimbing. Halaman persetujuan pembimbing untuk skripsi ini dapat dilihat pada lampiran 3, contohnya seperti ini. Nah, halaman pengesahan ini telah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang telah diatur oleh SK Rektor UIN. Di dalamnya dijelaskan tentang penulisan halaman verifikasi skripsi yang memuat pernyataan tertulis bahwa skripsi ini telah diperiksa, disertai dengan tanggal ujian dan tanda tangan panitia ujian. Halaman verifikasi skripsi dapat dilihat pada lampiran 4, contohnya seperti ini. Udah gitu, kita membahas halaman pedoman transliterasi skripsi ini tidak sesuai dengan pedoman yang tertera pada SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah karena tidak mencantumkan halaman pedoman transliterasi seperti yang telah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita bahas kata pengantar skripsi ini sesuai dengan pedoman penulisan akademik yang diatur dalam peraturan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan keputusan Rektor nomor 507 tahun 2017. Daftar isi dalam skripsi ini telah sesuai dengan pedoman penulisan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tertuang dalam surat keputusan Rektor UIN nomor 507 tahun 2017. Selanjutnya kita akan membahas daftar tabel dan daftar gambar dalam tugas akhir ini. Ini adalah telah memenuhi pedoman penulisan karya ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam keputusan Rektor UIN 507 tahun 2017. Daftar tabel dan gambar dapat dilihat pada lampiran 5 seperti di bawah ini. Dan gitu daftar istilah. Dalam skripsi ini tidak sesuai dengan pedoman penulisan akademik di UIN Syarif Hidayatullah karena tidak ada daftar istilah yang dicantumkan di sini. Selanjutnya kita akan membahas penulisan. Nah, untuk transliterasi skripsi ini sesuai dengan pedoman penulisan akademik UIN Syarif Hidayatullah yang tertuang dalam yang dijelaskan bahwa pedoman penulisan tidak mengikuti satu versi tertentu, melainkan menggabungkan dan memodifikasi beberapa fiturnya. Untuk serapannya, skripsi ini sesuai dengan pedoman penggunaan kata serapan bahasa asing menurut peraturan UIN Syarif Hidayatullah. Untuk diksinya, pemilihan kata dalam skripsi ini sudah sesuai dan bernada akademis. Untuk EYD-nya, gaya penulisan skripsi ini telah sesuai dengan pedoman penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tata letak. Untuk penomoran, halaman awal karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin dan diberi nomor Romawi kecil yaitu Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan Romawi 4 dimulai dari halaman abstrak. Skripsi ini telah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah. Dan selanjutnya kita akan membahas nomor halaman pada bagian tengah dan akhir. Mulai dari bab 1 dan seterusnya harus ditulis dengan angka 1, 2, 3, angka biasa, dan seterusnya di sudut kanan atas. Namun skripsi ini tidak sesuai dengan pedoman penulisan akademik di UIN Syarif Hidayatullah karena halaman 1-nya itu tuh ditulis di bagian bawah, atau bisa bilang angka 1 yang ada di halaman 1 itu tuh ditulisnya di bawah, seharusnya itu ada di bagian pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode dan teori. Skripsi ini sesuai dengan teori dan pembahasan penulis. Judulnya tuh tadi ya, pengaruh self-esteem, self-reputation, attachment style terhadap kecanduan smartphone pada siswa sekolah menengah atas. Disadari oleh banyaknya penggunaan smartphone di era sekarang ini sehingga menimbulkan masalah adiksi di kalangan penggunanya. Selanjutnya kita akan membahas kutipan dan daftar pustaka.
Untuk kutipannya, pedoman penulis karya ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rektor nomor 507 tahun 2017 memberikan penjelasan tentang berbagai sistem pengutipan. UIN mengadopsi sistem Turabelan untuk kutipan. Kesesuaian dengan daftar pustaka, semua kutipan yang sudah dilengkapi daftar pustaka skripsi ini. Ketepatan penulisan kutipan skripsi ini sudah tepat dalam penulisan kutipan. Untuk daftar pustaka, semua sumber yang dimuat dalam tesis ini adalah sumber terbaru yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir atau setelah tahun 2010. Memuat sumber yang terpercaya, semua sumber yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber terpercaya. Untuk penulisan daftar pustaka yang benar, semua sumber penulisan yang tercantum dalam daftar pustaka skripsi ini sesuai dengan pedoman gaya kutipan Turabelian. Dan sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.